Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir teknologi pembelajaran dan saya akan membacakan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Rahman Fauzi. Yang kedua ada Hendrik Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban guru PJOK tentang proses penilaian di tahun 2030. Yang pertama adalah kewajiban guru. Kewajiban guru yang pertama adalah berdasarkan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kewajiban guru mencakup yang pertama adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua adalah mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang kedua adalah berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kewajiban guru diantaranya adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta bernilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga adalah bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat adalah menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk pembahasan selanjutnya tentang penilaian autentik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikap asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Berikut adalah ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber tes. Atau yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata setiap hari. Yang keenam, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian, bukan keluasannya atau kuantitas. Berikutnya adalah prinsip penilaian guru. Yang pertama itu adalah sahih. Sahih memiliki arti sah, benar, atau tidak celah atau dusta sesuai dengan hukum. Yang kedua, objektif, mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga adalah adil. Di sini sikap adil ada 3. Yang pertama, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Yang kedua, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Dan yang ketiga, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Yang keempat adalah guru terpadu. Guru itu sudah dipadu atau disatukan dan dilebur menjadi satu. Yang kelima adalah terbuka, tidak terbatas pada orang tertentu saja atau tidak dirahasiakan.
Yang keenam, menyeluruh atau berkesinambungan. Di antaranya adalah bersifat merata atau berkelanjutan. Yang ketujuh, sistematis. Segala bentuk usaha yang digunakan untuk menguraikan penjabaran sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, berikutnya adalah laporan hasil pencapaian peserta didik. Lembar capaian kompetensi. Yang pertama itu ada identitas satuan pendidikan dan identitas peserta didik. Yang kedua, kolom pengetahuan dan keterampilan diisi dengan perolehan nilai dari tiap-tiap guru mata pelajaran berupa nilai A sampai D. Yang ketiga, kolom sikap dan sosial dalam kolom mata pelajaran diisi dengan SB atau sangat baik, B untuk baik, C untuk cukup, dan K untuk kurang. Baik, sekian dari penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhillah aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.